Oke, selamat sore. Halo, terdengar nggak suara saya? Oh, di sana itu ya. Eh, Audionya ya. Mungkin dari HP itu yang tekan apa tuh? Langsung ke audio itu ya. Biasanya kalau lewat HP di pojok kiri bawah itu ada gambar gambar apa ya? Gambar headset ya. Bisa ditekan itu biar suaranya masuk ke Zoom ya. Oke, bentar, bentar. Oke, kalau Halo Kak, oke, sip. Sudah terdengar suara saya? sudah. Sip, saya live dulu yang satunya. Oke. Jadinya kita belajar. Ini kelas berapa ini? Kelas 12. SMK ya? Iya. SMK. Kelas 12 ya. Jurusan apa? Bangunan. Oh, bangunan ya. Wah, suka membangun ini. Kok apa ya? Kok agak unik ya? Coba-coba ikut bangunan ya. Iya. Oke, gampang aja ya sebenarnya ini ya. Untuk GX kan awalnya kan gini kan. Jadi untuk GX-nya itu
X kuadrat minus 1 ya kan, per X minus 1. Ya enggak? Oke, gampang aja ya. Nah, ini menggunakan prinsip pemfaktoran aljabar di SMP ya. Jadi kita faktorkan yang atas itu ternyata bisa difaktorkan menjadi ini. Nah, jangan lupa ada syaratnya, X-nya itu tidak boleh 1 ya kan. X plus 1 sama kali X minus 1, yang bawah ada X minus 1 tetap. Oke, sampai sini deal. Nah, ini rumus pemfaktoran aljabar ya. Kalau difaktorkan X kuadrat minus 1 itu bisa menjadi X minus 1 dikalikan dengan X plus 1. Oke, paham nggak sampai sini? Jangan lupa syaratnya tetap ditulis, X-nya tidak boleh sama dengan 1. Itu yang diketahui yang untuk GX-nya itu, Pak. Ya, GX-nya kan kita tahu dari soalnya ini ya kan. Iya. Nah, terus pakai rumus aljabar di SMP ya. Caranya ya difaktorkan seperti ini. Atau mungkin di SMA kan pernah diulangi ya, kalau persamaan kuadrat itu kelas berapa? Di SMK ini kelas ada nggak? Kuadrat itu tahu deh ketanaan. Ya kayaknya pernah dengar ya, cuma lupa ya kan. Iya, ya segitulah. Jadi yang sama kan bisa kita coret ya sebenarnya ini ya. Ya cukup diingat aja ya, kalau misalnya ada bentuk seperti ini ya, A kuadrat dikurangi B kuadrat itu bisa difaktorkan menjadi A kurangi B dikalikan dengan A ditambah B, ya kan. Nah, kebetulan A nya ini kita pilih X ya kan. Terus B nya itu 1 kuadrat kan, berapa 1 kuadrat itu? 1. Iya, jadi dapatnya X kuadrat minus 1. Kalau difaktorkan jadi A minus B jadi X minus 1 sama A plus B X plus 1. Gitu aja ya. Ini rumus awalnya di aljabar seperti ini di aljabar SMP ya. Oke. Deal sampai sini. Ada yang ditanyakan? Enggak, gampang ya. Oke, sip. Selanjutnya yang sama kan kita coret ya. Penyebut sama pembilangnya yang sama kita coret, gitu aja. Jadi sebenarnya ini adalah X plus 1. Tapi X-nya nggak boleh 1 ya. Nah, tetap berarti 1 ini kita jawab tidak ada ya. Tidak ada. Oke, gitu aja. Selanjutnya yang lainnya X-nya ditambah 1. Dilihat X-nya. Kalau X-nya 1,9 berarti GX-nya 1,9. 0,9 kan ditambah 1 kan 1,9. Iya kan? Iya. Nah, begitu juga dengan yang lainnya ya. Waduh, 9-nya ada banyak ya. 1,999 4 kali ya. Oke, sip. Ini juga demikian. Jadi 2,0001 ya. 2,001 2,01 2,1. Iya enggak? Iya. Ya, ini maksudnya itu dari kiri. Kiri itu kan di sebelah sini, ini dari kiri. Ya kan? Yang ini kan kanan. Ya enggak? Artinya dari kiri tuh yang ini kita pilih, yang ini. Ini dekat dengan berapa? Makanya ini ditulis dari kiri, maka GX mendekati 1,999 dekat berapa? Iya, dekat 2. Makanya ini jawabannya mendekati 2. Dari sini kita tulis limit dari kiri dekat dengan 2. Oke? Gampang ya kan? Nah, ini dekat dengan 2 di kiri seperti ini. Begitu juga dengan ini. Yang ini kan kanan tadi ya. Kanan juga demikian. Dekat dengan yang kanan ini dekat dengan berapa? 2,0001 ini dekat dengan berapa? 2 ya. 2 juga mendekati 2 juga ternyata yang dari kanan, ya kan? 3. Ini wadah. Ya, ke situ ya. Jadi kita tulis sama, nulisnya 2 juga 2, limit dari kanan. Oke, untuk 1 2 dulu saya tanya. Apa ada pertanyaan?
Kalau kiri ya kita lihat kirinya ini ya, kirinya ini kan kalau kiri. Kalau kanan kan kanannya satu. Tapi serong di sini ya, bukan bukan kanan pas ya. Oke, kalau ada pertanyaan saya tunggu ya. Oke. Satu ini kita. Oke. Apa? Kanan. Gimana? Yang tulisan di atas satu itu apa, Pak? Yang mana? Ini. Tulisan yang di atas satu. Atasnya satu, kiri. Ini kan? Oh, kiri. Kiri Ya, satu. kirinya satu ya. Saya hapus saja biar gak itu ya. Oke, sip. Jadi sebelah kirinya kan ya, sebelah kirinya satu tapi agak serong ke bawah. Itu yang kita tulis dekat dengan berapa, jadinya dua ya. Kalau dari kiri. Sedangkan dari kanan juga demikian, kanannya satu tapi serong. Dekat dengan dua juga, makanya kita tulis dua di yang nomor dua. Oke? Jadi kalau gitu yang titik-titik yang sebelahnya satu kanan dan kiri nggak usah diisi. Gak usah diisi, yang titik-titik ini gak usah diisi ya. Ini menunjukkan bahwasanya pola itu diteruskan. Kita gak usah ngisi. Oke? Oh, Paham? Satu sama dua sudah paham? Sama tabelnya ini, cara sudah. ngisi tabelnya ya. Ya sudah. Oke, selanjutnya nomor 3. Apakah nilai G1 ada? Tidak ada kan ya. Yang satu kan tidak punya nilai dia. Tidak ada. Mengapa? Karena kan biasa. Karena apa? Kalau fungsi, domain fungsi itu kelas berapa? Pernah ada kan ya? Pernah dengar ya? Karena X sama dengan satu bukan anggota domain fungsi ya. Bukan anggota domain fungsi. Domain fungsi G ya di sana ya. Berarti domain fungsi DG gitu nulisnya biasanya ya. Kenapa kok nggak tahu? Kenapa kok kita tahu? Karena di sini sudah ada ya. Ini artinya apa? Berarti satu itu bukan anggota domain fungsi. Oke, karena sudah dikasih tahu di sebelahnya, makanya syaratnya tuh syarat bukan domainnya ya, atau syarat domainnya. So, domainnya tuh nggak boleh ada yang sama dengan satu, makanya dia bukan anggota domain. Oke, ya gitu aja alasan secara teorinya seperti itu ya. Kalau alasan secara realnya itu satu nggak dianggap gitu aja ya, dikucilkan dari sana karena sudah dijadikan syarat satu nggak boleh ikut masuk ke sana ya kan. Oke, paham nggak nomor 3? Masih belum paham. Masih belum ya. Gini aja, kalau misalkan ada suatu fungsi apapun ya, misalnya ada fungsi f(x) gitu misalnya ya, ini nggak tahu bla 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 ya, tapi di sini ada x tidak boleh sama dengan c gitu misalnya, berarti c tidak boleh ikut. Artinya apa? Nilai fc itu pasti tidak ada ya, karena ya sama alasannya sama, karena c itu bukan domain ya, xc itu bukan anggota domain. Nggak tulisnya di f gitu ya, artinya domain fungsi f. Kalau dg ini dibaca domain fungsi g. Oke, soalnya ini kan namanya g kan tadi di soalnya ya, kita tetap setia dengan soalnya ya. Oke, kalau mungkin warnanya saya lupa. Oke, sip. Kalau biar nggak itu ya, kayaknya nggak terlalu jelas ya kalau lewat HP ini ya warnanya ya. Oke, gimana? Apa yang mau ditanyakan nomor 3 ini? Coba komunikasikan kesulitannya.
Nah, pokoknya gini aja, yang dipegang kalau ada C gini ya, berarti FC atau fungsi apapun itu GC tidak ada ya. Nah, berhubung C-nya kan satu yang di sini ya. Sedangkan F-nya itu G ini ya kan. Berarti apa? G1 itu tidak ada. Karena sudah dikucilkan dari syarat setelah rumus fungsi itu sendiri. Gitu aja ya. Secara Ya. secara logikanya ngomong gitu aja. Iya. Ya, karena satu nggak boleh ikut gitu aja ya. Biar gampang kan gitu ya. Karena apa? Ini sudah mencakup masalah teori ya. Sedangkan di sekolah sendiri tuh nggak begitu di itu. Yang penting bisa ngerjakan soal ya. Nggak perlu konsepnya terlalu matang ya kan. Kita langsung aja ke 4 kalau gitu ya. Yang 4 ini apakah limit kiri sama dengan limit kanan? Ini kalau diterjemahkan apakah hasilnya yang nomor 1 sama nomor 2 itu sama? Hmm. Sama ya kan? Kalau sama berarti kita tulis ya karena sama-sama 2 tadi ya. Berarti ditulis ya sama dengan. Ya kan? Dari sini kita dapat hal yang sama ya. Jadi ini 2 itu 2. Kita gabung ke situ ya. Terus selanjutnya sama dengan, oke? Udah dong. Oke, paham? Udah paham. Sip, gimana? Apa ada pertanyaan untuk yang nomor 4? Udah dong. Gak ada, gampang ya? Oke. Nah, kalau sudah sama berarti langsung aja. Yang nomor 5 ini bisa kita jawab dengan ini ya, langsung ya. Jadi hasilnya 1 2 langsung kita taruh ke nomor 5 yaitu 2 itu sendiri ya. Jadi ini hasilnya juga kita taruh ke yang nomor 5. Kecuali kalau nggak sama. Tadi kan ada yang soalnya nggak sama ya. Kalau nggak sama berarti jawabannya limitnya itu tidak ada ya. Mana tadi saya coba cari di tadi ya di Telegram ya. Mana. Bukan yang oke. Mana tadi? Oke ini ya. Oke, yang ini kan ya. Ini langsung saja. Ini kan tadi ya, kalau kita lihat ya, sebenarnya kan hx ya ini ya. Kalau kita lihat dari kiri, kan kita perlu menghitung yang ini ya kan. Kalau kita lihat dari kiri ya, ini kiri. Yang ini kan kanan ya kan. Oke, sip. Kalau dari kiri ternyata dekat dengan 1 ya. 0,998 ya sih, anggap aja segitu ya. Kalau ini adalah ditambah 2 berarti 3,0001. Oke, sip. Jadinya yang ini kalau dari kiri kan dekat dengan 1 ya. Makanya kalau limit dari kiri itu nilainya 1. Sedangkan kalau dari kanan ini 3 ya dekatnya. Dekat dengan 3, makanya nilainya 3. Nah ini kan tidak sama. Nilainya 1 sama 3 kan tidak sama ya kan. Karena tidak sama makanya di sini kita isi tidak sama. Ditulis tidak sama dengan. Nah kalau ini tidak sama artinya di sini tidak ada. Tidak ada. Oke, tidak adanya jelek ya. Oke. Tidak ada. Sip. Karena nilai limit kiri sama kanannya tidak sama ya. Nilai lim kiri. Wah. Karena nilai
lim kiri itu tidak sama dengan lim kanan. Oke, seperti itu. Ini yang tadi ya, yang kebetulan tidak sama. Lah yang ini ternyata kan sama ya. Kalau sama berarti ada yaitu nilainya yang sama itu yaitu 2 ya. Sedangkan yang ini tadi karena nilainya tidak sama maka limitnya tidak ada. Oke? Mas. Paham gak kira-kira? Boleh ya, mau tanya yang mana ya? Ini G sama H ya. Yang H itu yang tidak ada tadi. Nah, mungkin perlu di crop ini tengah-tengahnya ya. Gimana? Ada pertanyaan? Coba lihat yang kayak itu tadi. Kenapa? Lihat yang kayak Oh, yang tadi. iya. Kenapa? Kenapa? Kok putus-putus ya suaranya ya? Mungkin kenapa ya? Saya bentar. Ngelek, ngelek. Video ini enggak? Kenapa? Ya, tadi. Kenapa? Kenapa? Putus-putus suaranya. Ngelek. Nanti boleh dikirim nggak Kak catatannya itu? Oh ini, ya saya kasih nanti ya. Iya Kak. Oke. Kalau gitu selamat belajar ya. Kita akhiri dulu ya. Makasih ya Kak. Oke.